Selamat pagi para pecinta sepak bola Indonesia. Kita jumpa lagi. Semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Kita akan tetap membahas perihal timnas Indonesia lawan Jepang yang lalu. Ini video bagian ketiga. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang belum terjawab pada video kedua yang lalu. Bagaimana menurut kamu langkah konkret agar metode ini bisa diterapkan lebih luas? Apakah perlu ada regulasi dari PSSI yang mewajibkan klub untuk menerapkan prinsip seperti pelatihan kurver atau seperti pelatihan di Jepang dalam pembinaan usia muda? Ya. Atau pendekatannya lebih baik melalui edukasi dan kesadaran para pelatih di akademi-akademi. Ini adalah suatu pertanyaan yang bagus. Namun, selalu saja ada pro dan kontra. Kurver sendiri ditolak di Belanda pada awalnya. Di Indonesia pun demikian, namun saya yakini untuk menciptakan pemain dengan pola kurver seperti yang disuguhkan para pemain Jepang perlu mendapat perhatian serius. Pendekatan revolusioner seperti metode kurver memang sering terdapat tantangan di awal, terutama karena menggeser paradigma lama dalam pembinaan sepak bola. Bahkan di Belanda, seperti negara asal kurver sendiri, itu metode ini sempat mengalami penolakan sebelum akhirnya diakui sebagai fondasi kuat dalam pengembangan pemain muda. Di Indonesia tantangannya serupa. Banyak akademi masih lebih fokus pada aspek fisik, ya, kerjasama tim tanpa keseimbangan keterampilan teknis yang mengembangkan kecerdasan bermain. Namun jika melihat bagaimana Jepang telah mengadopsi prinsip-prinsip kurver sejak usia dini, hasilnya jelas. Mereka melahirkan generasi pemain yang siap kapan saja untuk tim nasional mereka. Agar Indonesia mulai serius dalam pendekatan ini, bisa dilakukan beberapa langkah strategi. Satu, ya, regulasi pembinaan usia dini. PSSI perlu memastikan akademi menerapkan kurikulum berbasis teknik, bukan sekadar latihan fisik. Yang kedua, edukasi pelatih. Program sertifikat pelatih bisa memasukkan metode kurver sebagai standar wajib dalam pengembangan pemain. Yang ketiga, integrasi dalam kompetisi usia muda. Turnamen atau liga akademi dapat dirancang untuk menekankan aspek receiving, passing, dan duel satu lawan satu. Bukan sekedar mengejar juara ini, juara itu. Ya. Itu, ya. Jika ada dorongan dari klub dan federasi, maka transformasi ini bisa lebih cepat terjadi. Dan pengamatan teman-teman, apakah ada akademi dan klub di Indonesia yang mulai menerapkan prinsip ini dengan serius? Ya, mungkin ya. Menurut saya pribadi saat ini pasti ya masih tergantung pelatih ya di akademi klub masing-masing. Namun sertifikasi pelatih dari PSSI, AFC dan FIFA tentu saja sangat berbeda karena pola kurver sebenarnya kalau dilihat pola kurver itu lebih diutamakan untuk menciptakan pemain yang berkarakter seperti Kubo dan lain-lain. Ya, sedangkan pelatih klub membangun dan melatih tim untuk berkompetisi di Liga 1 Indonesia. Sungguh pendekatan yang berbeda. Pola kurver memang sangat menekankan pembentukan karakter dan keterampilan individu pemain sejak usia dini. Ini berbeda dengan pendekatan pelatih klub yang lebih berorientasi pada strategi tim dan hasil kompetitif di Liga 1 Indonesia. Pelatih yang mendapatkan sertifikasi dari PSSI, AFC atau FIFA tentu memiliki standar yang sesuai dengan kebutuhan kompetisi profesional. Tetapi untuk mengembangkan pemain dengan fondasi teknis dan mentalitas yang kuat, pelatih harus memiliki pemahaman mendalam tentang metode seperti kurver. Perbedaan ini juga mencerminkan tantangan utama dalam sepak bola Indonesia antara membangun pemain dengan karakter dan keterampilan individual sejak dini melawan merancang tim yang kompetitif dalam jangka pendek. Jika ingin mengejar Jepang dan negara-negara maju lainnya, klub dan akademi harus mulai berinvestasi dalam pelatihan individual berbasis prinsip-prinsip kurver. Ya. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Apakah ada cara agar sertifikasi pelatih di Indonesia lebih memasukkan pendekatan pengembangan karakter seperti kurver tanpa mengabaikan kebutuhan kompetisi profesional? Ya, bisa jadi ada kombinasi yang tepat antara pembinaan individu dan strategi tim. Sebenarnya pernyataan yang sering lucu adalah tentang strategi. Tentang chemistry itu begitu penting, tetapi faktanya untuk pelatihan kurver itu semua bukan sesuatu. Sekarang menjadi mudah karena ada tim Jepang sebagai contohnya.
Sebagai buktinya, bagi metode Kurver yang benar-benar ditekankan adalah individu yang siap bermain kapan saja, bukan sekadar chemistry team atau strategi kompleks yang butuh waktu lama untuk diadaptasi. Ya. Filosofi ini berfokus pada keterampilan teknis yang bisa berdiri sendiri, sehingga ketika seorang pemain masuk ke dalam tim, ia sudah membawa kualitas dasar yang tak perlu diajarkan berulang-ulang. Tim Jepang adalah bukti nyata bahwa pendekatan ini berhasil. Mereka tidak bergantung pada pola permainan yang sulit dibangun dari nol setiap kali ada regenerasi. Sebaliknya, setiap pemain telah terlatih dengan prinsip penguasaan bola, receiving dan passing, duel 1 lawan 1, serta kecepatan mental dan fisik sejak usia dini. Hasilnya, siapapun yang masuk ke tim nasional Jepang langsung bisa nyetel tanpa harus beradaptasi lama dengan gaya permainan. Nah, untuk Indonesia, memiliki contoh konkret seperti Jepang harusnya bisa mempermudah adopsi metode ini secara lebih luas. Tantangannya tinggal pada komitmen akademi dan pelatih untuk benar-benar menerapkan sistem ini dari usia dini. Nah, menurut Anda, apakah langkah pertama yang paling realistis untuk mulai membangun pendekatan ini di Indonesia? Apakah sebaiknya dimulai dari akademi klub besar dulu atau perlu ada pilot project dalam skala nasional? Saya sendiri melihat bahwa sebaiknya ini adalah jadi pilot project dalam skala nasional, dan saya yakini bahwa dalam 1-3 tahun akan banyak pemain-pemain berbakat jadi terampil dengan atau tanpa bola. Dan 5-10 tahun para pemain berkarakter seperti pemain-pemain Jepang sudah bisa mengisi timnas usia 17, usia 20, usia 18 dan usia 20. Ketika itulah pelatih sekelas pelatih Jepang ataupun pelatih Korea, bahkan pelatih kelas dunia, sanggup memadu mereka menjadi lebih mudah dan untuk menjadi tim yang luar biasa. Justru yang akan membanggakan nanti adalah timnas Indonesia pun bisa dipimpin oleh seorang pelatih nasional dari Indonesia sendiri, seperti tim Jepang, yang tentunya akan diperkuat oleh para pemain berkarakter semuanya. Ini adalah visi sangat realistis. Pilot project dalam skala nasional bisa menjadi titik awal untuk membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan pendekatan terstruktur dalam 1-3 tahun, akademi bisa mulai menghasilkan pemain-pemain yang tidak hanya berbakat tetapi juga terampil dengan atau tanpa bola. Kemudian dalam 5-10 tahun kita bisa melihat mereka mengisi timnas U17, timnas U18 dan timnas usia 20 dengan kualitas yang lebih siap bersaing di level internasional. Yang paling menarik adalah keuntungan jangka panjang ketika generasi pemain ini sudah matang. Pelatih kelas dunia seperti pelatih Jepang, Korea atau bahkan Eropa, seperti yang sudah saya sampaikan, akan lebih mudah memadu mereka dalam sistem taktik permainan. Ini akan mengurangi hambatan adaptasi dan membuat Indonesia lebih kompetitif. Langkah konkret yang bisa dilakukan, yang pertama adalah menetapkan akademi unggulan di beberapa wilayah sebagai pusat pembinaan berbasis metode Kurver. 2. Menyusun program pelatihan usia dini dengan kurikulum teknik dan bukan hanya fisik. Ketiga, membangun kompetisi usia muda untuk menguji dan memperkuat keterampilan yang telah dilatih. Jadi harus tekankan bahwa ini bukan untuk menjadi juara di kompetisi tersebut, tapi justru untuk menguji dan memperkuat keterampilan yang telah dilatih. 4. Menghubungkan pembinaan dengan tim senior sehingga ada kesenambungan antara generasi pemain. Kalau strategi ini diterapkan dengan serius, dalam 1 dekade Indonesia bisa melahirkan generasi pemain yang siap bersaing di level Asia dan bahkan dunia, seperti tim Jepang. Baik teman-teman, inilah semua video terakhir saya. Mulai video yang pertama, video yang kedua, dan juga yang terakhir ini adalah video yang ketiga. Semoga ini bermanfaat dan paling tidak bisa menghibur teman-teman pecinta sepak bola. Dan sebagai penutup dari saya, sehat selalu dan tetap semangat selalu. Salam.